datang Mas Lukman ya. Ini eh, perlu diketahui yang baru masuk mungkin sekedar informasi sepil sedikit informasi ya. Yang pertama kali kita ketemu 18 Juni 2025 itu adalah workshop untuk membuka mindset kita tentang mikiran kita terkait dengan umroh. Yang kedua itu adalah di Selasa tanggal 7 Juli, yaitu di malam Rabu kayak gini, malam Rabu di mana istilahnya kita belajar tentang apa? Tentang target-target kita mau ke umroh, tentang apa? Apa toh sebenarnya kenapa kita harus umroh, itu yang kita bahas waktu di Selasa 27 Juli. Yang untuk Selasa 20 Juli kali ini, karena kemarin sudah ada tugas di saat tanggal 7 Juli kemarin, di mana harus sudah mulai menulis target kita, melingkari kalender kita, kapan kita bersedia untuk memenuhi panggilan Allah ke Baitullah. Dan Alhamdulillah di antara kita yang di grup ini sudah ada yang memutuskan untuk berangkat ke Baitullah. Yang saat ini mungkin sudah tidak bergabung lagi nih. Yang kemarin saat kita workshop, pagi harinya langsung mendaftarkan diri, kebetulan bergabung nanti pemberangkatan di 9 Agustus, ada 3 saat itu. Terus setelah pertemuan yang kedua tanggal 7 Juli, Alhamdulillah ada yang sudah berakad untuk nabung. Nah, ini adalah pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang ketiga ini adalah wasilah, ya. Wasilah untuk Allah kasih pertolongan kepada kita atau untuk menurunkan pertolongan Allah kepada kita agar kita dimudahkan ke Baitullah. Janjane ngopo toh? Dari 0 rupiah bisa ke Baitullah itu dengan jalan apa? Nah, malam hari ini kita belajar bersama, monggo disiapkan apanya, disiapkan alat tulisnya, disiapkan bukunya, untuk apa? Untuk menulis materi. Harapan kami panjenengan semuanya bisa memahami apa yang kita lakukan, apa yang kita ngaji bersama malam hari ini. Harapan kami juga panjenengan yang bergabung di Zoom ini tanpa terkecuali bisa berangkat ke Baitullah atas pertolongan Allah semata. Yang saat kemarin atau saat ini masih di posisi 0 rupiah, yakinlah kalau kita mendekat kepada Allah melalui wasilah-wasilahnya, insya Allah akan dimudahkan untuk ke Baitullah, asalkan yakin. Selanjutnya ini jam 8 lebih 2 menit. Nanti kita materi selama 1 jam dengan beliau, 1 jam lebih seperempat ya, atau 1 jam lah. Lalu waktunya untuk Ustadz Heru. Setelah itu nanti kembali lagi bersama Bunda Lela terkait testimoni ataupun kisah nyata tentang wasilah-wasilah yang Allah kasihkan kepada kami atau kasihkan kepada jamaah-jamaah kami hingga bisa berangkat ke Baitullah dari 0 rupiah modal awalnya. Saya kira mungkin tidak terlalu berpanjang lebar. Sebelum kita buka, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ustadz Heru, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وأسوتنا وقدوتنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة وغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وفصح ألسنتنا وحسن فروجنا وآتنا الحكمة والحكمة رحمة العالمين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin. Bapak sekalian, saudara-saudara yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukur kita aturkan kehadirat Allah atas rahmat nikmat hidayahnya. Alhamdulillah kesempatan malam ini kembali kita bisa bertemu tatap muka di media Zoom ini dalam rangka melakukan langkah-langkah real, usaha-usaha nyata dalam rangka untuk mengunduh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, meraih kemudahan karena rahmatnya hingga kemudian kita dimudahkan menuju Baitullah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kesempatan yang telah lalu kita sampaikan beberapa hal terkait tentang bahwa panggilan Allah menuju Baitullah adalah tertuju kepada kita, semua manusia, yang ini adalah menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak satupun dari kita sebagai hambanya tentu punya kewajiban untuk memenuhi undangan ini. Di Al-Quran paling tidak kemarin kita sampaikan ada 5 ayat yang terkait tentang syariat haji dan umrah ternyata tertuju kepada kita semua manusia. Sehingga tidak ada alasan kemudian kita eh, menolak kewajiban ini, apalagi mengingkarinya atau bahkan sekedar menunda-nundanya. Karena ketika Allah, Rabb kita, Tuhan kita, yang telah memberikan karunia kepada kita yang tak terhingga, maka punya hak sangat besar kepada diri kita terkait tentang agar dipenuhi undangan-undangannya. Satu hadis qudsi yang Allah sampaikan kepada kita, seakan-akan Allah mengingatkan kepada kita akan kewajiban bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Beliau bersabda dalam hadis qudsi dikatakan, Inna abdan ashahtu lahu jismahu wa awsa'tu alaihi fil ma'isyah tamti alaihi khamsatu am summa la yafidu ilayya la mahrum. Sesungguhnya seorang hamba sudah aku sehatkan badannya. Dan alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan ya. Dan bahkan sudah sekian lama kita menikmati itu. Allah hanya ingatkan seorang hamba sudah aku sehatkan badannya, sudah aku longgarkan rezekinya, tamti alaihi khamsatu awam, dan itu sudah berlalu 5 tahun. Artinya Allah ingatkan bahwa nikmat berupa sehat badan, kelapangan rezeki, 5 tahun itu ada kewajiban bersyukur. Di antaranya adalah memenuhi undangan Allah. Beliau mengatakan, tamti alaih khamsatu awam, yang nikmat itu sudah dinikmati lewat 5 tahun, tetapi sumala yafitu ilayya, kok kemudian tidak ada kunjungan memenuhi undanganku, maka la mahrum, sungguh benar-benar orang itu akan saya halangi dari rahmatku. Artinya ada kewajiban sebentuk syukur kepada Allah terkait nikmat berupa kesehatan, berupa kelapangan rezeki,
adalah digunakan untuk memenuhi undangan Allah. Artinya minimal bahwa berkunjung ke Baitullah adalah periodenya 5 tahun sekali. Kalaulah ternyata kemudian Allah memberikan kepada kita umur 50 tahun, tentunya kita harus 10 kali datang ke Baitullah sebentuk syukur kepada nikmat Allah berupa kesehatan, keluarga rezeki selama 5 tahun. Maka kita berharap agar nikmat ini kemudian mampu kita syukuri dengan syukur yang sebenarnya dan jangan sampai kemudian kita mengkufuri nikmat itu karena betapa berat risiko orang yang tergolong mengkufuri nikmat. Allah ingatkan wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan telah kami maklumatkan ya kepada kalian, Allah umumkan bahwa sekiranya kalian bersyukur kepadaku, pasti aku akan tambahkan nikmatku. Dan sekiranya kalian kufur, mengingkari nikmat, ingatlah sesungguhnya adab kami sangatlah pedih. Untuk itulah kita bersama-sama bermohon kepada Allah, berusaha untuk memenuhi undangan Allah ke Baitullah sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Meskipun kita butuh ya, petunjuk penjelasan bagaimana syariat berkunjung ke Baitullah itu menjadi mudah bagi kita. Tentu tidak ada satupun syariat yang Allah turunkan kepada kita kecuali itu mudah dan bahkan dalam ambang batas jangkauan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Karena Nabi kita mengatakan inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Mudah untuk dipelajari, mudah untuk dipahami, mudah untuk diamalkan, bahkan mudah untuk diajarkan. Bahkan dikatakan di kalimat yang lain, firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kewajiban kepada seorang individu pun kecuali mampu untuk dilakukan. Termasuk bahwa syariat haji dan umroh itu adalah mudah. Terbukti banyak orang yang kemudian membuktikan kemudahan itu. Meskipun pada awalnya ada keraguan karena memang belum memiliki pemahaman yang baik terkait tentang syariat ini. Tetapi ketika kemudian eh, mulai mempelajari petunjuknya, mulai mempelajari syariatnya, dan di sana ada petunjuk, panduan, bimbingan, kemudian dengan keyakinannya dan langkah-langkah yang dilakukan ternyata dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu kita berharap pertemuan yang ketiga ini kita akan membedah seperti apa kadar kemudahan yang Allah tawarkan kepada kita dan seberapa serius kita menerima tawaran itu dan seberapa usaha kita untuk mewujudkan. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, di kesempatan malam ini akan kita sampaikan beberapa hal terkait sarana-sarana kemudahan itu yang kita sebut sebagai wasilah nih. Wasilah yang sering kita kenal adalah sarana nih, sarana nih. Di sana ada beberapa hal yang sudah kita rumuskan sebentuk langkah-langkah kemudahan untuk memenuhi panggilan Allah dan langkah-langkah yang kita rumuskan ini sudah kita lakukan uji sahih nih. Apakah benar wasilah yang ada ini punya korelasi, punya hubungan keterkaitan tentang kemudahan pertolongan dari Allah. Sehingga di kesempatan malam ini kita akan bahas satu tema wasilah nih, sarana-sarana untuk 99 hari menuju Baitullah. Tentu dengan rahmat dan pertolongannya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Eh, Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan perintah untuk mengambil wasilah, mencari wasilah sarana. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah 35, beliau mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wajahidu fi sabilihi la'alakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, yaitu sarana atau jalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk untuk kita mudah dekat ke Baitullah, mudah sampai ke Baitullah, itu juga ada wasilah, ada sarana, dan kita diperintah untuk
mencari sarana itu, yang itu nanti kita gunakan, yang kita berdayakan agar wasilah itu menjadi sarana yang benar-benar mendekatkan kita kepada Baitullah. Dan kita diperintah untuk mencari itu. Dan nanti Allah sudah tawarkan beragam bentuk dan jenis serta ragamnya wasilah-wasilah itu. Sarana-sarana yang bisa digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang membutuhkan keseriusan kita untuk menggunakan. Di sana tidak kurang sarana yang disiapkan, hanya yang dibutuhkan seberapa keseriusan kita untuk memperdayakan. Kita bukan kurang sarana, tetapi sarana yang ada belum kita berdayakan, belum kita gunakan secara maksimal. Sekiranya satu sarana saja, tetapi kita terampil untuk menggunakan dan memperdayakannya, terasa cukup untuk kita jadikan kemudahan menuju Baitullah. Di sana Allah ingatkan, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah, carilah sarana atau jalan mendekatkan diri kepada Allah. Ketika sudah ketemu, sudah kita pilih sarana mana yang mau kita gunakan, saran dari Allah, wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah dan bersungguh-sungguhlah pada jalannya. Artinya ketika kita ketemu wasilah yang nanti kita yakini akan menjadi sarana yang mengantarkan kita ke Baitullah, maka seriusi, berjihadlah ya di jalan Allah. Kalau itu kita lakukan, harapan besar dari Allah, la'alakum tuflihun, supaya kamu mendapat keberuntungan. Ini diantara petunjuk Allah, apapun ya nanti yang mau kita tuju, apapun target yang mau kita raih, Allah ingatkan itu harus dimulai dari keimanan kita kepada Allah, kemudian laku takwa, yaitu seperti apa kita tunaikan kewajiban-kewajiban dan seperti apa kita tinggalkan larangan-larangan. Itu bagian dari hal yang normatif, sesuatu yang menjadi kelayaan bahwa kalau kita ingin mendapatkan apa yang kita raih, didahului dengan meningkatkan hubungan baik kita kepada Allah dengan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Baru kemudian kita diperintahkan melakukan sarana-sarana realnya, sarana-sarana normatifnya yang itu memang dibutuhkan untuk sampai ke sana. Dan ketika ketemu sarananya, kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh. Maka harapan besar dengan itu kita akan mendapat keberuntungan. Sehingga kalau kita gambarkan secara sederhana bahwa ada istilahnya apa alur flowchart nih, alur tahapan-tahapan, langkah-langkah apa yang kita harus lakukan agar kita mendapatkan kesuksesan dari apa yang kita inginkan. Di sana kita buat gambar bahkan yang memudahkan kita untuk memahami. Yaitu dikatakan dimulai dari modal dasarnya adalah iman, keyakinan kita kepada Allah dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya iman menjadi modal pokok untuk meraih kesuksesan karena ini urusannya dengan pertolongan Allah. Kita punya kemampuan tetapi sangat terbatas. Tetapi dengan keimanan kita akan mengakses, kita akan meraih pertolongan dari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan itu kemudian kita diperintahkan ittaqullah, bertakwa kepada Allah dalam artian lakukan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan tinggalkan apa yang menjadi larangan. Yang ini menjadi sarana agar kita dekat kepada Allah, agar kita mudah mendapatkan rahmat dan pertolongannya. Nah, baru kemudian langkah-langkah nyata yang harus kita tempuh, sebab-sebab yang harus kita penuhi adalah wabtahu ilail wasilah, yaitu raihlah, carilah wasilah, yaitu sarana baik berupa amalan apa saja yang nanti tujuannya agar itu menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Artinya jalin hubungan baik dengan Allah, dekati Allah. Sebab kalau kita ibarat kata lagi ada maunya, tentu kita harus membangun hubungan baik. Kita ada pendekatan, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melakukan amal-amal ketaatan yang nanti itu kita jadikan sebagai sarana untuk meraih apa yang kita inginkan. Kemudian setelah ketemu,
kita diperintahkan wajah itu fisabilihi dan berjihadlah, bersungguh-sungguhlah di dalam menempuh jalannya. Jalan petunjuk yang berupa sarana untuk sampai kepada yang kita sungguh-sungguh serius, tekuni. Kalau itu kita lakukan, harapannya adalah la'alakum tuflihun, agar kalian sukses. Ini adalah satu ayat yang memandu kita bahwa apapun keinginan kita, yang itu Allah akan jamin sukses manakala memenuhi unsur-unsurnya. Yaitu yang pertama, keimanan, kemudian ketakwaan kepada Allah, yang ketiga adalah mencari wasilah, menempuh jalan laku amalan yang itu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, kemudian kita serius, sungguh-sungguh melakukannya, harapannya kita akan meraih kesuksesan, artinya mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian di surat Al-Haji yang ini kita sebut adalah ayat sukses. Di sana ada petunjuk juga. Di ujung ayat itu sama, la'alakum tuflihun, agar kalian sukses, agar kalian beruntung, agar kalian menang. Artinya ini adalah rumus sukses, di mana kesuksesan itu akan bisa diraih ketika sebab-sebabnya dipenuhi. Di ayat yang hampir mirip dengan tadi, Allah berfirman di surat Al-Hajj 77, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu. Laki-laki yang disebut orang yang statusnya iman, orang yang punya keyakinan kuat kepada Allah, ya, dengan seruan Ya ayyuhalladzina amanu, irka'u, rukuklah kamu, wasjudu, dan sujudlah kamu, wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhanmu, waf'alul khaira, dan perbuatlah kebajikan, la'alakum tuflihun, supaya kamu mendapatkan kemenangan, agar kamu sukses. Artinya, untuk meraih sukses di sini, modal utamanya adalah iman. Baru kemudian ada langkah-langkah nyatanya. Yaitu diantaranya adalah diperintahkan setelah iman, kemudian diperintah rukuk. Itu adalah gambaran kewajiban berupa sholat. Diulang lagi dalam bentuk lain, wasjudu, dan sujudlah. Jadi ibadah yang itu menjadi sarana kemudahan itu diwakili dengan kalimat rukuklah, sujudlah. Artinya ini porsinya amalan yang ditunaikan adalah sholat yang dibahasakan dengan dua bahasa, rukuklah, sujudlah. Baru kemudian yang umum, wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhanmu. Artinya untuk meraih sukses itu justru faktor terbesarnya bukan usaha nyata kita, tetapi kadar kedekatan kita kepada Allah dengan cara beribadah kepadanya. Disebutkan rukuk, sujud, sembahlah Tuhanmu. Baru langkah-langkah yang real, usaha-usaha yang real itu hanya eh, seperempatnya. Ya. Waf'alul khaira, dan perbuatlah kebajikan. Artinya kita diperintahkan melakukan sebab-sebab yang memang prosedural, yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Dan lakukan secara profesional, secara benar. Ya. Maka pasti kita akan sukses. Sehingga seandainya ini disebut sebagai rumus sukses, bahwa orang mencapai sukses itu harus 100% usahanya, maka ternyata yang 75% usahanya adalah bentuk ibadah kepada Allah. Sedangkan usaha real untuk menjadi faktor penentu sukses itu hanya 25%-nya. Sehingga di sini sangat jelas bahwa ternyata untuk meraih sukses itu lebih banyak karena ditolong oleh Allah melalui ibadah-ibadah yang kita tunaikan. Karena di balik ibadah itu nanti akan melahirkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita untuk diperintah melakukan sebab-sebabnya secara nyata itu memiliki kontribusi hanya menyumbang 25% dari faktor sukses. Sehingga kalau kita gambarkan, seandainya sukses itu bisa kita gambarkan 100%, maka 75% sukses itu dipengaruhi oleh kualitas ibadah, kualitas kedekatan kita kepada Allah melalui beragam bentuk-bentuk amal, iman, takwa yang kita lakukan. Sedangkan usaha kita yang berupa langkah-langkah nyata, berupa usaha real yang prosedur sesuai dengan aturan, sesuai dengan keahlian itu hanya 25%. Di sini kelihatan bahwa
untuk meraih pertolongan dari Allah untuk sukses itu ternyata lebih banyak faktornya karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rangkaian ibadah ketaatan yang kita kerjakan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka di sana ada muncul kaidah nih, panduan fikih, panduan baku, rumus sukses dalam agama ini dikatakan bahwa al-amru bisyai'i amrun bilawazimihi. Artinya perintah untuk melakukan satu amalan, misalnya ketika kita diperintah oleh Allah untuk haji, untuk umroh, itu berarti sekaligus amrun bilawazimihi. Sekaligus juga perintah untuk melakukan semua kelaziman yang menopangnya. Diperintah untuk juga melakukan sebab-sebab tercapainya perintah itu. Sehingga ketika kita diperintahkan untuk sholat, maka sholat tidak akan bisa terlaksana kecuali kita melakukan sebab-sebabnya, yaitu mulai kita memahami ilmunya, mengetahui tentang tata caranya, mengerti tentang keutamaan-keutamaannya, maka tidak mungkin orang kemudian bisa melakukan perintah berupa amalan tertentu tanpa melakukan sebab-sebab yang itu memang dibutuhkan untuk bisa tertunaikannya. Nah, termasuk ketika Allah memerintahkan kepada kita haji atau umroh, tentu secara isyarah kita juga diperintahkan untuk melakukan sebab-sebab real, sebab-sebab nyata yang memang itu menjadi kelayaan yang akhirnya menjadikan perintah itu bisa tertunaikan. Sehingga tidak hanya kita menginginkan untuk haji umroh hanya dengan berdoa saja, tidak. Tapi di sana pun sekaligus kita diperintahkan untuk melakukan sebab-sebab yang wajar, sebab-sebab yang memang itu ada hubungannya dengan tercapainya perintah tersebutnya. Maka dari itu, nanti ada amalan-amalan yang berupa amalan iman dan takwa yang nanti akan berpotensi keberlimpahan barokah rezeki dari langit dan bumi. Artinya, di balik perintah itu sebetulnya ada panduan bimbingan bagaimana perintah itu kemudian bisa dikerjakan dengan mudah dan bagaimana Allah turunkan pertolongannya. Dimulai dari penjelasan dari surat Al-A'raf 96, Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau." Dan jika sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa, artinya melakukan amal-amal sebagai bentuk perwujudan dari iman dan takwanya, maka kalau itu dilakukan, efeknya lafatahna alaihim. Pasti kami akan buka, kami akan melimpahkan alaihim kepada mereka barokatin, keberkahan-keberkahan minas sama dari langit wal ardi dan bumi. Sederhana bagi Allah untuk kemudian seandainya orang itu kemudian merasa tidak mampu menjalankan perintah karena oh ternyata perintah haji umroh ini perintah yang nggak mungkin saya lakukan karena dia membutuhkan biaya yang besar sementara saya nggak punya uang untuk ke sana. Dan ini dibantah. Seandainya saja dimulai dari eh, kedekatan orang itu kepada Allah dengan melakukan amal-amal pembuktian keimanan dan ketakwaannya itu berupa amal-amal soleh yang diwajibkan, maka efeknya adalah dibukakanlah keberkahan dari langit dan bumi. Artinya, di balik ketaatan itu, nanti Allah akan turunkan pertolongannya dengan diberikan keberkahan langit bumi untuknya. Hanya saja, kebanyakan orang nggak percaya. Maka Allah sudah tegaskan, walakin kadzabu. Tetapi mereka mendustakan, mereka nggak percaya. Kalau ternyata semudah itu Allah memberikan pertolongan kepada hambanya ketika ditugaskan untuk beribadah, sementara yang dia eh, yakini itu berat karena berhubungan dengan biaya. Tetapi ketika petunjuk Allah ini dipahami, kemudian diikuti, dipastikan mudah. Tetapi sayangnya tadi walakin kadzabu, tetapi sayangnya kebanyakan orang nggak percaya. Ya ono duit ya mangkat, umroh ya mesti duit. Langsung begitu. Sehingga ketika dia tidak punya uang, sudah pupus harapan tidak bisa berangkat. Seakan-akan
Allah itu tidak punya kuasa. Seakan-akan pintu ke Baitullah harus punya uang dulu. Padahal uang itu nanti faktor yang ke pitulikur seberapa. Setelah orang punya pemahaman yang baik dengan syariat ini. Karena dengan paham syariat ini, di sana banyak petunjuk yang itu menjadi sarana kemudahan-kemudahan, bimbingan-bimbingan yang jelas, selagi dia yakin dan mengikuti sampai kepada yang diinginkan. Hanya saja ini catatan Allah sendiri, walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Akhirnya fa'akhadnahum, maka kami siksa mereka bima kanu yaksibun, disebabkan karena perbuatan mereka. Artinya ini diantara ironi kita ya. Maunya ditolong oleh Allah di balik ketidakmampuan, tetapi ketika ditunjukkan oleh Allah suatu petunjuk yang mudah, malah tidak percaya. Akhirnya ya kesulitan yang kita rasakan disebabkan karena ya perbuatan kita sendiri. Nah, Allah pun juga menjelaskan bahwa beliau berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah." Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, untuk kita. Artinya Allah ya juga serius ketika Allah perintahkan kita ibadah, Allah sudah siapkan sarannya untuk tertunaikan ibadah itu. Bahkan di surat Az-Zariyat ayat 56, 57, 58, Allah menjelaskan bahwa ketika Allah memerintahkan sesuatu, Allah tanggung jawab agar perintah itu bisa dilaksanakan. Misalnya Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah kepadaku. Artinya, ini yang harus kita pahami bahwa kita dicipta sejak awal, desain kita dicipta sebagai manusia untuk ibadah, bukan untuk yang lain-lainnya. Wah, nanti kalau ibadah, toh, terus gimana urusan kita? Allah yang nanggung. Bahwa di dalam surat Hud ayat 6, beliau mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk yang melata beremet di permukaan bumi ini kecuali Allah sudah menanggung rezekinya, sudah menjamin rezekinya. Nah, di surat Al-Maidah, surat Ad-Dariyat 56, kalau yang kita baca hanya ayat 56, seakan-akan hidup itu hanya ibadah, dan itu terasa berat dan membebani. Tetapi Allah lanjutkan firman-Nya di ayat yang ke-57. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayatimun. Saya tidak menghendaki mereka manusia itu untuk memberi rezeki kepadaku, apalagi saya tidak ingin sama sekali untuk mereka memberi makan kepadaku. Justru di perintah ibadah itu Allah yang menyiapkan makan, yang menyiapkan rezeki. Di ayat yang 58 Allah kenalkan dirinya ketika beliau memerintahkan dan tanggung jawab akan rezeki dan bahkan sarana untuk tertunaikan perintah dengan kalimat Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah zat sang pemberi rezeki yang memiliki kekuatan lagi kokoh. Ini diantara hal yang menyenangkan bagi kita, ya. Sekiranya ternyata kita dicipta Allah sebagai hamba untuk beribadah dan kita siap laksanakan tugas itu, maka Allah sudah siapkan sarana-sarana berupa rezeki yang kita butuhkan agar tertunaikan ibadah itu. Maka pastikan kita sampaikan kepada Allah, ya Allah, saya selaku hambamu yang engkau cipta dengan misi agung untuk beribadah kepadamu, saya siap laksanakan. Dan insya Allah, seakan Allah nanti jawab, oke, kalau begitu saya siapkan rezeki sarana untuk tertunaikan perintah-perintah itu yang sudah disanggupi. Dan termasuk perintah haji, umroh, bahkan yang lainnya yang itu melibatkan biaya, sesungguhnya di balik perintah itu Allah sudah siapkan sarannya. Tergantung nanti bagaimana keseriusan kita untuk komitmen mengerjakan ibadah itu dan seperti apa komunikasi kita, cara kita matur bicara kepada Allah agar kebaikan yang mau kita agendakan ini benar-benar Allah sudah siapkan sarananya. Nah, sebagai catatan dari ayat itu tadi adalah bahwa aslinya ya, semesta alam, alam semesta dengan segala kekayaan dan semua potensi yang ada itu ditaskhir, ya, ditundukkan ya. Semua semesta alam ini
itu dicipta, ditundukkan oleh Allah untuk melayani manusia. Artinya bahwa tadi yang diterangkan tadi di atas, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kita. Artinya kita diperintah ibadah, Allah sudah siapkan semua sarannya. Tinggal bagaimana kita punya keterampilan untuk mendapatkan sarana-sarana itu demi tercapainya tujuan penciptaan. Sehingga artinya semua sarana untuk ibadah sudah Allah siapkan, dan apa yang dicipta di bumi ini semuanya diperuntukkan untuk manusia. Dengan catatan asal manusia itu memiliki arah yang jelas. Untuk apa nanti sumber daya alam yang Allah siapkan? Untuk apa? Harus punya arah yang jelas dan tujuan yang benar. Yaitu dengan menggunakan kekayaan alam di bumi ini untuk tujuan beribadah. Ditambah lagi untuk memberi kemanfaatan yang luas bagi manusia. Artinya Allah sudah siapkan selagi orang itu jelas dan bisa mempertanggungjawabkannya dan dia komitmen bahwa dia akan gunakan untuk tujuan yang benar, maka dipastikan Allah tidak eman, ya, tidak tanggung-tanggung akan memberikan semua miliknya, karunia yang ada di semesta ini untuk tujuan ibadah kepadanya. Nah, kemudian satu dalil yang menjadi pengingat bagi kita nih, bahwa Allah Maha Kuasa, Allah luas karunia-Nya, Allah bisa melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah pun juga bisa menyempitkan kepada yang dikehendaki. Yang semua ini telah dipertimbangkan Allah sesuai dengan kadar kebutuhan dan kebaikan hambanya. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura 27, walau basatallahu rizqa li ibadih, sekiranya Allah itu melapangkan rezeki bagi hambanya, maknanya seandainya semua hamba itu oleh Allah dikasih kaya semua, Allah bisa. Tapi kenapa kenyataannya tidak semua orang kaya? Allah punya ilmunya, Allah tahu tentang karakter manusia, Allah tahu tentang tabiat sifatnya manusia. Ini perumpamaan sekiranya pengandaian. Walau basatallahu rizqa ibadih, dan sekiranya Allah itu melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tapi efeknya apa? La baghaw fil ard. Niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di muka bumi. Manusia itu kalau dikasih kekayaan itu kebanyakan, bahkan dipastikan mereka akan berbuat melampaui batas. Makanya Allah tidak kasih kaya nih. Allah bisa sebetulnya semua orang dikasih kaya itu bisa, tetapi Allah punya ilmu pengetahuan dan Allah tahu tentang kelemahan manusia, sehingga dikatakan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, pasti mereka akan berbuat melampaui batas. Artinya dia akan melakukan hal-hal yang justru itu akan merusak dia, disebabkan karena dia punya kekayaan yang besar tetapi tidak punya ilmu, tidak punya target-target kebaikan, sehingga harta yang banyak di tangan orang yang seperti itu akan justru merusak dia. Maka dari itu, walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Tetapi dia Allah menurunkan rezeki menurut kadar yang dia kehendaki. Artinya, ketika orang tidak punya agenda-agenda kebaikan dalam taat kepada Allah, ya tidak dikasih rezeki. Sehingga jangan sampai mengatakan, ya saya sebetulnya pengen umroh. Walau dikasih uang akan berangkat. Justru sebaliknya, pastikan kita itu punya agenda-agenda kebaikan, agenda-agenda ketaatan kepada Allah, maka sampaikan dengan benar, sampaikan dengan jelas, dan buktikan, maka dipastikan rezeki yang kita butuhkan dalam rangka untuk melakukan agenda kebaikan akan dikasih. Tapi kenapa sebaliknya orang tidak kasih rezeki yang banyak? Karena Allah tahu dia tidak punya agenda-agenda kebaikan. Dan bahkan rezeki yang diturunkan jika itu melebihi apa yang dia butuhkan, pasti akan merusak. Sehingga dengan hikmah dan kebijaksanaan Allah, Allah menurunkan rezeki kepada hambanya sesuai kadar, sesuai ukuran yang dia kehendaki. Allah Maha tahu ketika orang ternyata dalam kehidupannya tidak ada agenda-agenda kebaikan yang itu melibatkan biaya yang banyak, maka Allah demi menyayangi hambanya, demi menyelamatkan dia dari beratnya hisab,
maka tidak dikasih rezeki yang banyak. Tetapi sebaliknya ketika hamba-hamba Allah itu ketika dicipta untuk beribadah, dia menyanggupi dan bahkan dia sudah merencanakan akan menjalankan ketaatan-ketaatan pada Allah semuanya, bahkan yang melibatkan biaya, ketika itu terbukti kesungguhannya, dipastikan Allah turunkan rezekinya. Ini diantara apa yang dijelaskan Allah. Kenapa? Ya, Allah innahu bi ibadihi khabirum basir. Sesungguhnya Allah, dia maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi maha melihat. Ini diantaranya hikmah. Kenapa? Banyak orang yang kemudian punya keinginan baik, dimudahkan saja. Tetapi di sisi lain, kenapa banyak orang yang tidak bisa melakukan kebaikan? Karena Allah Maha tahu tentang keadaan hamba-hambanya, sehingga Allah pun juga Maha bijaksana kepada siapa rezeki itu akan diberikan. Maka ketika kita menyadari hal ini, pastikan ya, kita memiliki agenda-agenda untuk menaati Allah, untuk menjalankan beragam ketaatan, yang itu dipastikan Allah akan sudah siapkan rezekinya. Maka seandainya sejak awal bahwa haji umroh itu merupakan agenda kebaikan dan bahkan itu menjadi kebutuhan kita sebagai hamba Allah untuk mengabdi kepadanya, dipastikan Allah sudah siapkan rezeki sesuai dengan kadar yang kita butuhkan demi menjalankan ketaatan. Sehingga rezeki nanti itu akan diberikan memang itu yang benar-benar dia butuhkan. Sehingga jangan sampai kemudian sampai hari ini kita menganggap bahwa haji umroh itu sebatas keinginan. Tapi jadikan bahwa haji umroh itu pun juga sebentuk kebutuhan bagi kita. Sebagaimana kita butuh makan, butuh minum, tempat tinggal, kendaraan, butuh biaya pendidikan, maka seandainya sejak awal bahwa umroh haji ini pun juga menjadi kebutuhan kita dan kita komitmen mengusahakannya, dipastikan Allah pun sudah siapkan rezekinya untuk itu. Kenyataannya saja ketika bahwa memiliki rumah adalah kebutuhan kita, Allah pun bisa berikan kepada kita rezeki. Ketika misalnya kendaraan itu adalah kebutuhan kita agar aktivitas kehidupan kita berjalan normal, maka Allah pun juga berikan itu. Dan ketika misalnya biaya pendidikan yang hari ini mahal itu menjadi kebutuhan kita demi masa depan anak kita, Allah juga berikan itu. Nah, seandainya sejak awal bahwa haji dan umroh itu menjadi kebutuhan kita sebagai hambanya Allah untuk syukur dan taat, pasti Allah pun juga berikan sebagaimana apa yang tadi menjadi kebutuhan kita, Allah mudahkan kita untuk mendapatkan dengan usaha yang kita lakukan. Ini adalah rumusnya. Maka pastikan kemudian hari ini ketika kita terbangun kesadaran kita, maka mulai hari ini ubah persepsi kita bahwa haji umroh bukan semata kewajiban yang seakan membebani kita, tetapi ubah persepsi bahwa haji umroh itu kebutuhan kita sebagai hamba Allah yang tentu kalau itu sudah menjadi bagian yang kita butuhkan, tentu kita akan berusaha memperjuangkannya. Dan tentu di balik usaha dan perjuangan kita, pasti Allah akan turunkan pertolongan. Sebagaimana kemudian tadi, rumah, kendaraan, pendidikan adalah kebutuhan kita dan kita mengusahakannya, Allah berikan dan itu tercapai. Sebelum kita terlanjur tua, terlanjur kita kehabisan sumber daya. Nah, untuk itu penjelasan yang logis dari ayat tadi. Kenapa ada keinginan baik yang nggak terpenuhi, barangkali kita nggak serius nih. Hanya sebatas keinginan saja nih, bukan sebentuk apa yang kita butuhkan. Di tafsir ayat tadi diterangkan, lau a'tahum fawqa hajatihim min rizq. Jika Allah memberi kepada mereka lebih dari kebutuhannya, artinya ternyata hari ini butuh kita hanya makan, minum, sekolah, selesai. Maka kalau diberi lebih dari itu pasti akan rusak, pasti akan ada agenda yang aneh. Ya, karena rezeki kok nggak ada alamatnya itu akan terhambur-hamburkan dan bahkan akan eh, membahayakan. Maka Allah Maha tahu. Sekiranya Allah memberi kepada mereka hambanya itu lebih dari yang dia butuhkan. Kita hari ini kan mungkin kebutuhan kita sandang, pangan, papan, pendidikan sudah, maka rezeki hanya seukuran itu. Tetapi ketika kemudian kita sampaikan kepada Allah, kita inventarisir apa yang jadi kebutuhan kita komunikasi kepada Allah, ternyata kebutuhan kita tidak hanya
sandang pangan papan pendidikan, kendaraan, tapi kita juga pengen bersedekah, kita pengen ke Baitullah, kita pengen bangun rumah. Tapi kalau itu sudah kita masukkan sebentuk kebutuhan, maka Allah akan berikan itu karena itu jadi kebutuhan kita. Dan Allah tidak akan memberikan sesuatu yang itu di luar kebutuhan kita. Maka dari itu, sekiranya kemudian kita berubah persepsi bahwa haji umroh adalah juga kebutuhan kita sebagai hamba, maka dipastikan itu akan diberikan. Karena ini kaidahnya, guys, seandainya Allah memberikan rezeki yang itu lebih dari yang dia butuhkan, apa efeknya? Lahamalahum zalika alal baghi. Pasti akan mendorong mereka berbuat dolim dan melampaui batas di antara mereka dan bahkan sombong dan aku. Maka dari itu ada kesimpulan menarik dari tafsir tadi. Walakin yarzuquhum min rezeki, tetapi Allah memberi rezeki kepada mereka ma yahtaruhu, dari apa yang dia pilih, mimma fihi solahuhum, yang dimana itu mengandung kemaslahatan kebaikan bagi mereka. Wa huwa a'lamu bidzalika, dan Allah Maha tahu tentang itu. Artinya Allah akan memberikan rezeki kepada hambanya yang dia pilih, yang itu ada kebaikan bagi mereka. Maka pastikan nanti bahwa ternyata kaya miskin itu adalah bakat dan jatah. Karena ada kelayaan dan kepantasan, siapa yang pantas kaya, siapa yang pantas miskin. Karena nanti orang-orang kaya itu karena punya banyak agenda-agenda kebaikan. Sementara kenapa orang kok miskin? Karena nggak ada agenda-agenda kebaikan. Nanti ada orang yang kemudian mentalnya tangan di atas, pengennya selalu memberi, maka Allah pasti akan disalurkan rezeki yang banyak kepada mereka. Sementara ada orang yang mentalnya tangan di bawah, maka dia tidak akan mendapat apa kecuali sebatas apa yang ditetapkan untuknya. Maka di sini Allah dengan kebijaksanaannya, fayughni mayastakil ghina, maka Allah dia akan menjadikan kaya orang yang berhak mendapatkan kekayaan. Wa yufkiru man yastahiqul faqra, dan Allah akan menjadikan miskin orang yang berhak mendapatkan kemiskinan. Sehingga di sini jelas nih, sebalik tadi nih, kita kenapa haji umroh itu kemudian tidak semua orang bisa, ya karena tidak semua orang memasukkan bahwa haji umroh sebagai kebutuhan. Dan bahkan seandainya tidak punya keinginan itu, dikasih rezeki banyak pun ya tidak menghasilkan kebaikan. Maka Allah Maha tahu siapa yang layak untuk menjadi kaya dan siapa yang memang pantasnya miskin. Kemudian bagian akhir dari penjelasan ayat ini ada satu asar, pernyataan dari para sahabat yang mengutip firman Allah dari hadis qudsi. Dikatakan bahwa inna min ibadi, sesungguhnya di antara hamba-hambaku, kata Allah, man, ada orang, la yasluhu imanuhu, yang imannya tidak menjadi baik, ilal ghina, kecuali kalau dia menjadi kaya, kecuali dengan kekayaan. Jadi ada orang yang tidak akan baik imannya kecuali dengan kekayaan. Walau afqartuhu, sekiranya aku miskinkan dia, lafsadahu dalika, maka akan merusak dia. Jadi ada orang yang memang pantasnya kaya dan imannya tidak akan baik kecuali dengan kekayaan. Karena orang-orang baik itu memang harusnya kaya, karena dengan harta di tangan orang baik akan menghasilkan banyak kebaikan. Sebaliknya, orang-orang jahat itu harusnya melas miskin. Sebab kalau orang-orang jahat itu kaya, maka kekayaannya akan digunakan untuk keburukan dan akan menimbulkan kerugian. Sebaliknya Allah juga mengatakan wa inna min ibadi, dan sesungguhnya ada di antara hamba-hambaku, man, itu ada orang, la yasluhu imanuhu, yang tidak menjadi baik imannya, ilal fakru, kecuali dengan kemiskinan. Memang ada orang itu yang memang baiknya miskin. Walau aghna itu, sekiranya aku kayakan dia, seandainya aku jadikan kaya dia, laufsadahu zalika, maka dia akan merusak. Artinya memang kalau orang nggak bakat kaya dikasih kaya, itu nanti akan salah tingkah dan bahkan nanti akan merusak. Nah, maka pastikan bahwa kita nanti punya kelayaan, apakah kita pantas kaya karena memang punya banyak agenda-agenda kebaikan, atau memang kita memang pantasnya miskin karena memang nggak pernah punya agenda-agenda kebaikan. Dan ini diantara rumus keadilan, kepada siapa rezeki itu akan dicurahkan. Maka pastikan kita orang yang punya kelayaan mendapatkan rezeki yang banyak karena kita punya agenda-agenda kebaikan, dan termasuk agenda-agenda kebaikan di dalam perintah ini adalah agenda kebaikan berupa ibadah haji atau umroh
yang itu sesungguhnya bukan sesuatu yang mengada-ada, karena sudah menjadi kelayaan bahwa paling tidak kita diberikan nikmat sehat, lapang rezeki 5 tahun, itu kalau kita nominalkan itu luar biasa besarnya. Dan sudah sepantasnya di antara bentuk mensyukuri nikmat periode 5 tahunan adalah berkunjung ke Baitullah. Artinya lambat-lambatnya kita adalah 5 tahun sekali berkunjung ke Baitullah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas rezeki kesehatan berubah lapang rezeki di 5 tahun untuk ke sana. Termasuk di sana sarana-sarana yang diefektifkan untuk meraih pertolongan Allah adalah sebagaimana firman Allah juga dalam hadits qudsi, beliau mengatakan, wa in taqarraba ilayya bisyibrin, jika hambaku mendekatkan diri kepadaku sejengkal saja. Tadi artinya ada langkah-langkah pendekatan diri kepada Allah. Yang itu adalah dalam rangka untuk mendapatkan pertolongan. Sampai Allah gambarkan, ilustrasikan seandainya ada hambaku mendekatkan diri kepada satu jengkal. Amal-amal soleh itu yang kalau kita kerjakan itu akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Bahkan sampai digambarkan mungkin amal solehnya sedikit sampai digambarkan mendekatnya satu jengkal. Nah, Allah gambarkan di sini eh, jika hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal saja, Allah respon tu ilahi diroan, aku mendekati dia satu hasta. Jadi Allah sambut kita mendekat kepada Allah satu jengkal, Allah sambut mendekatkan dirinya satu hasto. Wa in taqarraba ilayya diroan. Ketika hambaku mendekati aku satu hasta, Allah sambut tu ilahi ba'an, aku dekati dia satu depa. Wa in atani yamshi, jika hambaku mendatangiku dengan cara berjalan kaki, jalan biasa, melaku demi-demi itu, Allah respon, ataituhu harwalatan. Aku mendatanginya dengan cara berlari cepat. Nah, seakan gayung bersambut, nggih. Seakan ada respon balik. Maka ketika kita ingin dekat, ingin sampai ke Baitullah, maka lakukan amal-amal soleh yang itu kita niatkan mendekat kepada Allah, pasti nanti Baitullah Ka'bah akan didekatkan Allah kepada kita. Artinya, nanti meskipun usaha kita ke sana itu belum seberapa, ternyata lebih cepat sampai dari yang kita perkirakan karena itu didekatkan oleh Allah. Allah turunkan pertolongan seakan apa yang menjadi target tujuan kita itu didekatkan Allah. Karena kita sudah mulai melakukan langkah-langkah nyata, sebab-sebab real, kita mendekat ke sana. Bukan melakukan amal-amal soleh tertentu yang nanti efeknya apa yang menjadi tujuan kita ternyata oleh Allah karena karunia dan rahmat itu didekatkan saja. Maka pastikan ketika kita sudah punya keinginan ke Baitullah, segera lakukan langkah-langkah nyata yang itu kita mengiatkan, kita sengaja untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang nanti kita akan tuju itu didekatkan oleh Allah. Seberapa cepatnya, ya seberapa langkah kita ke sana. Kalau rasio perbandingannya kita sejengkal, Allah mendekatkannya satu hasta. Kita sehasta, Allah mendekatkannya satu depan. Kita jalan biasa, Allah mendekatkannya dengan cara berjalan kaki. Nah, termasuk tadi amal-amal apa saja yang nanti kita inginkan sebagai sarana wasilah untuk mendekat ke Baitullah, pastikan itu punya keyakinan bahwa Baitullah yang mau kita datangi itu semakin didekatkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti ada formula rangkaian amal-amal soleh tadi. Sehingga amal-amal soleh, baik nanti yang fardu maupun yang sunnah, sholat, poso, sotakoh, dan macam-macam itu amal-amal soleh apa saja, baik itu nanti amal soleh yang jenisnya amal-amal yang wajib, fardu, maupun amal-amal yang soleh, itu semua adalah sarana, wasilah untuk takorup kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang efeknya nanti akan mendatangkan kecintaan Allah. Jadi kok semakin kita banyak menjalankan ketaatan, Allah semakin senang kepada hambanya. Allah akan menyampaikan, mengungkapkan rasa cintanya kepada hambanya. Jadi Allah senang kalau kepada hambanya yang mendekatkan dirinya kepadanya melalui amal-amal soleh yang diperintahkan. Baik itu yang wajib
maupun sunnah. Sehingga ketika orang kemudian pengen dekat kepada Allah, pengen dekat dengan apa yang diinginkan, kemudian dia melakukan bentuk pendekatan dengan melalui amal-amal soleh, baik yang wajib maupun sunnah, maka Allah senang. Nah, jika Allah sudah senang, maka apapun yang jadi hajatnya akan terkabul. Dan bahkan dia dilindungi, dijaga oleh Allah dari semua kemungkinan buruk. Ini konsepnya. Sehingga lakukan saja sebentuk pendekatan diri kepada Allah melalui amal-amal soleh. Baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Pasti nanti Allah senang. Jika Allah senang, ya apa saja yang kita minta pasti dikasih. Bahkan sebelum kita sempat menyampaikan, Allah sudah tahu. Dan Allah pasti akan berikan. Nah, di sini ada satu hadis yang menjelaskan tentang hal tadi. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, meriwayatkan firman Allah. Inna Allah Ta'ala qala. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu berfirman dalam hadis qudsi. Man adali waliyan. Siapa saja yang memusuhi waliku, wali-walinya Allah adalah orang beriman. Kok siapa saja yang berani memusuhi orang-orang beriman, memusuhi orang-orang soleh, maka kata Allah, faqad adzantuhu bil harb, maka aku akan umumkan perang kepadanya. Jadi Allah nggak rela, nggak terima kok ada orang memusuhi walinya. Maka Allah sampaikan, umumkan untuk memerangi orang itu. Nah, kemudian baru di hadis berikutnya ini, wa ma taqarraba ilayya abdi, dan tidaklah hambaku bertakarub mendekatkan diri kepadaku bisyai'in dengan sesuatu ahabba ilayya yang lebih aku cintai mimma tarutu alaihi dari apa yang aku fardukan wajib padanya. Artinya begini, tidak ada amalan yang itu jika dilakukan menjadikan Allah itu cinta, kecuali kalau amal itu berupa amal yang wajib. Artinya ketika seorang hamba kok melakukan amal-amal yang wajib, yang itu untuk dia mendekat kepada Allah, maka Allah suka. Jadi tidak ada amal yang paling disukai Allah untuk pendekatan diri, kecuali kalau amal itu amal yang wajib. Sebaliknya ketika dia ingin terus-menerus dekat kepada Allah kok terasa nggak cukup dengan hanya mengamalkan yang wajib, maka Allah katakan juga wa ma yazalu abdi, dan ketika hambaku kok tidaklah terus-menerus yataqarrabu mendekatkan diri kepadaku ya kepadaku bin nawafil dengan amal-amal yang sunnah. Ketika dia tidak cukup hanya mengerjakan yang wajib-wajib, dia senantiasa terus juga mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal yang sunnah. Efeknya apa? Hatta uhibbah, hingga aku mencintainya. Lihat di sini bahwa orang yang menekuni amal-amal yang wajib, kemudian melanjutkan dengan amal-amal yang sunnah, hal itu menjadikan Allah itu cinta kepada hambanya. Nah, kalau Allah sudah kadung cinta seperti apa? Allah katakan, faida ahbabtuhu, dan jika saya sudah mencintainya, kalau aku sudah mencintai hambaku itu, apa yang terjadi? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kata Allah, aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi. Dan aku menjadi penglihatan yang dia gunakan untuk melihat. Oh, betapa luar biasanya orang seperti ini. Wa yadahu allati yabtushu biha. Dan aku menjadi tangannya yang dia gunakan untuk genggam, untuk usaha, untuk kemelawi. Warijlahul lati yamshi biha, dan aku akan menjadi kaki yang dia gunakan untuk berjalan. Kalau sudah begitu, Allah janjikan wa insa'alani, dan jika dia minta apa saja kepadaku la'utiyannah, pasti aku akan beri permintaannya. Wala ini sta'adhani, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku apapun dari yang dia khawatirkan, la'u'idannahu, pasti aku akan lindungi. Inilah diantara tadi yang kita sebut wasilah, amal-amal soleh yang itu kita lakukan sebagai sarana mendekat kepada Allah, maka nanti Allah akan cinta. Kalau Allah sudah cinta, seakan Allah itu membersamai orang itu. Bahkan Allah sendiri yang menggambarkan, aku jadi penglihatan yang dia gunakan melihat, aku jadi pendengaran dia gunakan mendengar, dan seterusnya. Kalau seperti itu, ini orang luar biasa. Sehingga tidak ada satu pun hajat kecuali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dengan cara tadi, dengan cara mendekat kepada Allah dengan melakukan amal-amal yang diwajibkan maupun yang sunnah. Sehingga nanti di antara sarana kemudahan pertolongan Allah ke Baitullah,
maka pastikan nanti kita punya daftar amal-amal soleh, baik yang wajib maupun yang kita tekuni, yang kita komitmen, yang dengan harapan agar amal ini mendatangkan cinta dan ridhonya Allah, kemudian apa yang nanti menjadi keinginan kita dimudahkan karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, untuk kemudian kita bisa ke Baitullah, berarti butuh langkah dan amal serius. Tidak hanya sekedar ingin saja, tidak hanya berupa harapan saja, tapi kita serius. Seberapa pun yang kita bisa lakukan, pastikan serius. Sehingga ada langkah nyata untuk kita lakukan sebagai pembuktian kita benar-benar ingin ke Baitullah, dan juga ada amal-amal serius yang ini terukur. Seperti apa keseriusan kita untuk mengusahakan sebab-sebab untuk bisa ke Baitullah. Tujuannya apa? Agar dimampukan. Kita mungkin memang dicipta dalam keadaan lemah. Allah sendiri mengatakan, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan diciptakanlah manusia itu dalam keadaan lemah. Sehingga kita butuh pertolongan Allah agar apapun yang kemudian menjadi kewajiban itu dimampukan. Dulu kita punya tagline ya, punya jargon ya. Di awal-awal kita meyakinkan kepada siapa saja yang ingin ke Baitullah, meskipun mereka ragu karena kondisinya, dikatakan ya, Allah tidak memanggil orang yang mampu. Kenyataannya banyak orang yang mampu tidak sampai ke Baitullah sampai akhir hayatnya, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Artinya meskipun orang dalam kondisi tidak mampu, tapi karena dia merasa ada keterpanggilan jiwa bahwa dia hambanya Allah, dia manusia, diperintah untuk datang memenuhi undangannya, maka rasa keterpanggilan itu yang kemudian menjadikan dia punya tekad dan usaha tanpa kenal lelah, maka kemudian Allah akhirnya memampukan orang itu. Sehingga ya relevan dengan kalimat yang dulu kita sempat jadikan tagline itu kan, Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah memampukan orang yang terpanggil. Pastikan kita termasuk orang yang terpanggil dari seruan Allah melalui Nabi Ibrahim di surat Al-Hajj 27, dan pastikan siapa yang merasa dirinya terpanggil kemudian segera melakukan langkah dan amal serius, dipastikan Allah akan memampukan orang tersebut. Nah, banyak nanti di antara rangkaian amal-amal soleh yang itu nanti kita jadikan sebagai langkah-langkah serius. Kita eh, susun sekitar ada 15 amal-amal yang itu kita sebut sebagai wasilah. Amal-amal yang kita jadikan sarana pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian amal-amal soleh yang itu kita jadikan wasilah dan itu ada petunjuk tentang hal tersebut, kita ranking, itu ternyata di ranking awal amal-amal langkah-langkah serius itu adalah dimulai dari mengkaji petunjuk Allah dalam syariat ini. Jadi bukan uang yang nomor satu, tetapi seperti apa pemahaman kita tentang syariat ini. Nah, itu dimulai dari mengkaji, mempelajari, dan kemudian mengikuti petunjuk dari ayat dan hadis seputar syariat tersebut. Karena dalam ayat dan hadis itu ada ilmu, pengetahuan. Oh, begitu. Dan ada petunjuk di dalamnya. Oh, begini caranya. Jadi di dalam ayat dan hadisnya nanti Allah tanggung jawab ketika Allah memerintahkan sesuatu, itu tidak hanya sekedar merintah, tetapi Allah sudah menyediakan petunjuknya di mana ketika orang mempelajari, memahami dan mengikuti, maka ternyata petunjuk itulah yang kemudian mampu menjadi sarana efektif untuk sampainya kepada perintah tadi. Maka yang paling pertama, kalau dulu kita kenal, piye to carane umroh, ngaji sih. Yang penting ngaji dulu. Artinya dimulai dari seperti apa pemahaman yang benar tentang syariat tersebut. Karena opini yang berkembang di masyarakat dan bahkan hampir itu menjadi keyakinan umumnya orang bahwa ketika ada sebutan kalimat haji umroh langsung konotasinya uang. Karena selama ini mereka interaksi dengan biro, dengan travel, yang kalau nggak punya uang sekian, nggak berangkat kan gitu. Sehingga ini kemudian seakan mengaburkan tentang syariat yang luhur ini, yang mudah ya, bahwa haji umroh tidak dimulai dari uang, tapi dimulai dari pemahaman yang benar tentang syariat. Meskipun nanti melibatkan uang yang besar, ketika orang punya pemahaman yang baik, mengikuti petunjuk panduannya yang jelas, dipastikan itu terjangkau dan mampu untuk dilakukan. Sehingga yang paling pertama,
nanti ke depan karena kita ini juga sekolah bahasanya kelas gitu, maka dominan bahwa di antara interaksi kita adalah keilmuan. Karena kita menyadari tidak ada hal yang sulit manakala kita mendapat pemahaman yang benar tentang syariat tersebut dimulai dari memahami ilmu dan ilmu itu adalah apa yang difirmankan Allah dan apa yang disabdakan Rasulullah sehingga paling pertama langkah dan amalan serius yang nanti kita harapkan untuk menjadi dimampukan itu adalah mulai mengkaji dan mengikuti ayat dan hadis di mana di dalamnya ada ilmu dan petunjuk hingga bahkan nanti kita sukses mengikuti itu dan berhasil baru kemudian testimoni. Dulu kita memulai dari ilmu di tengah besaran harapan kita ke Baitullah sementara realitasnya dalam kondisi tidak mampu. Tetapi dengan kita ternyata mengkaji ayat, memahami pertolongan itu ada di dalam ayat tersebut sehingga keberkahan ayat itu menjadikan orang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana ada petunjuk bahwa Al-Qur'an yang itu adalah sumber hukum yang memuat syariat tentang haji umroh itu secara umum nanti ada tema-tema tertentu tapi secara umum Al-Quran dengan ayat-ayatnya itu adalah penjelasan yang lengkap bagi segala sesuatu yang kita butuhkan. Artinya apapun yang kita butuhkan sesungguhnya sudah dijelaskan secara lengkap utuh dalam Al-Quran. Apapun itu. Hanya karena kita selama ini interaksi dengan Quran itu hanya membaca, berharap pahala dari huruf-huruf yang kita ucapkan. Tetapi kita lupa bahwa di dalam ayat, di balik huruf-huruf itu ternyata ada informasi, ada petunjuk, bahkan penjelasan. Tidak ada satu pun yang sulit kecuali ada penjelasannya. Jika dipahami, diikuti sampai. Bahkan sampai penjelasan tentang bagaimana orang bisa masuk surga, kenikmatan abadi di dalamnya, itu ada pada Al-Quran dan ada di sana petunjuknya, penjelasannya. Manakala kita paham, ikuti step by stepnya, pasti sampai ke sana. Nah, termasuk syariat yang berupa haji umrah itu sudah ada petunjuk. Nanti di Al-Quran nanti insya Allah kita akan bahas di berikutnya. Oh ternyata di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang menjelaskan perintah, panggilan. Oh ada ayat yang menjelaskan tentang bagaimana cara berbekal, memulainya dari mana, persiapannya. Bahkan sampai ada ayat hadis tentang keutamaan, betapa besarnya keuntungan orang yang mau melakukan amal itu, berapa ruginya orang yang tidak melakukannya dan bahkan nanti bagaimana tata cara agar semua kebaikan yang ada di balik syariat itu bisa kita dapatkan. Semua komplit. Hari ini orang pragmatis banget, pengen umroh ya eh, uang, uang komplit berangkat meskipun ilmunya ketinggalan di rumah sehingga sampai di sana tidak mampu mendapatkan apa yang seharusnya diberikan kepada orang-orang yang datang ke sana, tapi hanya karena tidak paham bahwa ini adalah ibadah, di balik ibadah ada petunjuk-petunjuknya. Kalau ini luput ya sudah bolak-balik ke Baitullah, ternyata tidak punya efek perubahan kebaikan karena memang bukan menjadi target. Sehingga ini kita sayangkan. Maka sebelum memulai yang lainnya, pastikan kita awali dengan mengkaji petunjuk tentang syariat ini hingga kemudian kita punya pemahaman yang baik, punya petunjuk yang jelas hingga sesulit apapun itu terasa mudah saja kita lakukan karena ada bimbingan langsung dari Allah dan itu aplikatif bisa dilaksanakan. Maka di sana Allah ingatkan dalam satu ayat, "Wa nazzalna 'alaikal kitab" dan kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab Quran ini. Tujuannya itu apa? Tibyanan untuk menjelaskan likuli syai'in segala hal. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk menjelaskan segala sesuatu. Termasuk haji dan umroh gimana tuh kok bisa mudah ke sana. Ada penjelasannya. Selain penjelasan, wahudan dan petunjuk. Begitu dijelaskan, ada petunjuknya, ada panduannya. Warahmah dan rahmat kasih sayang. Ayat nanti itu punya efek mendatangkan rahmat, kasih sayang Allah. Wa busyra dan sebagai bentuk kabar gembira. Artinya siapapun yang kemudian mempelajarinya, kemudian meyakininya, maka dia layak untuk mendapat kabar gembira bahwa apa yang nanti dia akan target akan kesampaian. Dan yang terakhir, bahwa ayat itu isinya wa busyra dan sebagai kabar gembira lil muslimin bagi orang yang pasrah, berserah diri, mengikuti
petunjuk arahan dari Allah tentang sesuatu yang dia inginkan. Ini di antara konsepnya. Maka dari itu, pastikan nanti ya kita punya jargon juga. Bahasa kita, orang duwi ragat, angger nyekel ayat, insya Allah mangkat. Karena itu ayat itu ada tali pertolongan Allah. Allah dalam hadis Nabi menggambarkan tentang Al-Quran itu seperti apa tuh? Al-Quran, ayat-ayat Allah itu adalah ibarat tali uluran pertolongan Allah kepada manusia. Ibarat banjir bandang, orang itu hanyut, kemudian ada tali uluran. Maka kalau orang berpegang teguh itu akan selamat dan akan sampai ke atas nih. Maka barang siapa yang berpegang, karena itu tali uluran, tali pertolongan, bahasanya, barang siapa yang berpegang teguh kepadanya, berpegang erat kepada talinya Allah, pasti tidak akan gagal. Gimana orang gagal kalau dia pegang petunjuknya Allah? Bagaimana dia gagal? Dia nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita bersabda, Kitabullah huwa hablullah. Kitab Allah, Al-Quran itu adalah talinya Allah. Al-mamdudu yang dibentangkan, yang diodot nih, yang dibentangkan minas sama il ard dari langit sampai ke bumi. Maka kita bayangkan bahwa Al-Quran itu diilustrasikan sebagai tali. Talinya Allah yang dibentangkan dari langit ke bumi. Di hadis yang lain lebih jelas lagi, Nabi menggambarkan, absyiru, bergembiralah. Fa inna hadzal Quran, sesungguhnya Quran ini karena dia sebagai tali tadi ya, dibentangkan dari langit ke bumi, diterangkan di sini tarafuhu biyadillah. Ujung tali satunya itu di tangan Allah. Wa tarafuhu biaidikum, dan ujung yang satunya itu di tangan kalian. Maka dari itu fatamassaku bihi, maka pegang erat, pegang kuat tali itu, pegang kuat Al-Quran itu, pasti kalian akan nyambung dengan Allah Subhanahu. Kalau kita terus connect dengan Allah, apapun yang kita butuhkan, komunikasi lancar, apapun pertolongan akan nyampe, tidak terjeda, tidak terdelay, tapi nyambung kepada Allah di Al-Quran. Jadi artinya ketika kita berpedoman, berpegang dengan talinya Allah berupa petunjuk Allah dalam Al-Quran, pasti kita akan terus nyambung kepada Allah. Efeknya apa? Ketika kita berpegang erat kepadanya, fa innakum, maka sesungguhnya kalian iku lang tahlaku, tidak akan binasa, walang tadil, dan tidak akan tersesat, pasti sampai tujuan. Setelah itu, jadi setelah kita berpegang teguh petunjuknya Allah, bahkan mengikuti petunjuknya, tidak akan sengsara, bahagia di ujungnya, dan tidak akan tersesat, pasti sampai pada tujuannya. Nah, lalu diapain tali petunjuk Allah itu? Nah, seperti apa nanti interaksi kita dengan ayat tadi? Paling tidak ada 5 cara nih. Bagaimana kita interaksi? Pertama, baca ayat-ayat yang tertentu yang kita inginkan untuk menyampaikan kita kepada tujuan kita. Nanti ayat itu bisa dipilih. Tema-temanya sangat jelas. Kalau misalnya kita hajatnya pengen ke Baitullah, pengen mudah haji umroh, di sana ada ayat yang bahas tentang haji umroh. Nah, terus untuk apa? Tali itu berupa ayat digunakan. Gimana cara menggunakannya? Pertama untuk itu kita baca. Kita baca ayatnya. Minimal itu menjadi amalan harian kita yang minimal kita kaji, kita pelajari ayat 2 ayat setiap harinya. Untuk apa? Untuk pegangan, untuk kekuatan, bahkan untuk kekayaan. Nanti punya efek ayat itu jika diperlakukan dengan benar. Pertama tadi dipelajari melalui membaca, memahami. Nabi kita pernah menyampaikan ya tawaran ya, kepada para sahabat al-sufah yang ada di apa, di samping masjidnya Nabi. Mereka orang-orang fakir, orang-orang miskin dari kalangan kaum muhajirin, nganggur dan tidak punya aktivitas, tidak produktif. Nabi menawarkan suatu ayukum yuhibbu ayyakhdua kula yaumin ila budhan au ilal aqiq. Siapakah di antara kalian yang suka pergi ke Budhan, itu tempat yang dekat makam Baqi, atau ke Akik dekat tengah Dzulhuleifah, tidak jauh dari Masjid Nabawi. Ada enggak daripada nongkrong-nongkrong di sini aja nggak produktif, mau enggak tiap pagi datang ke daerah Budhan atau Akik? Lah memangnya ada apa? Kalau mau ke sana, melangkah ke sana, faya dia minhu binakoten. Dia pasti akan dapat 2 ekor unta.
Ada enggak yang mau datang ke Akik atau Burhan? Kalau mau ke sana, di sana sudah disiapi 2 ekor unta kaum mawa ini yang gede-gede gemuk-gemuk, halal free min ghairi ismin, tanpa ada dosa, wala qat'i rahmin, tanpa ada memutuskan silaturahim. Nah, ketika orang yang nganggur, nggak produktif, tawar itu kata mereka, ya Rasulullah, nahibu dzalika. Wahai Rasulullah, kami ya senang kalau dapat itu hanya sekedar jalan tidak jauh aja, senang. Nabi itu serius, Nabi itu tidak sedang guyon, Nabi tidak sedang ngeprank. Ada tidak yang mau datang ke Budhan atau Akik? Di sana sudah disiapi 2 ekor unta yang gede gemuk-gemuk, tanpa ada efek berdosa, tanpa ada memutuskan silaturahim. Mereka senang, ya senang Nabi, itu yang kami sukai. Tenang, ya, kata Nabi, afala yaghdu ahadukum ilal masjid. Tidak usah jauh-jauh. Tidakkah ada di antara salah seorang dari kalian yang pergi ke masjid di waktu pagi? Artinya, bangsal godaan santri Nabi di Sufah dengan masjid hanya beberapa langkah saja. Ada enggak yang secara sengaja datang ke masjid pagi-pagi? Untuk apa? Fayak lamu, untuk mempelajari. Au yakro, untuk membaca berapa? Ayat ini min kitabillah. 2 ayat saja dari kitabnya Allah. Kalau kamu gelem mau mempelajari kok mudeng maksudnya 2 ayat itu harganya berapa? Kata Nabi, khairul lahu min ini. Itu harganya oleh Allah dinilai itu lebih baik daripada dapat 2 ekor unta. Kita hitung berapa lama yang kita butuhkan untuk membaca 2 ayat. Tentu Allah menghargai dengan pemahaman yang baik tentang ayat yang kita baca, 2 ayat saja, itu hasilnya itu lebih baik dibandingkan 2 ekor unta. Kita hitung 1 ekor unta itu kemarin kita tanya terakhir itu pas Lebaran Haji itu sekitar 30 sampai 40 juta. Kalau 2 ekor berapa? Artinya dengan paham 2 ayat itu, potensi kita seakan punya daya beli yang bisa mengcover kebutuhan senilai 80 juta. Kalau itu mungkin tidak untuk bisa umroh. Tentu Nabi itu mengatakan bukan guyon, ya, bukan sedang mengkiaskan, tapi nilai orang yang paham 2 ayat itu masih lebih baik daripada kalau dia mendapatkan 2 ekor unta. Itu kalau 2 ayat. Diteruskan lagi kata Nabi, wasalasun khairun lahu min salasin. 3 ayat yang dia pelajari di masjid pagi-pagi, dia paham, dia ngerti maksudnya, itu hasilnya masih lebih baik daripada dia dapat 3 ekor unta. Wa arbaun khairun min arba'in. 4 ayat yang dia pelajari, dia pahami, itu hasilnya masih lebih baik daripada itu dapat 4 ekor unta. Dan seterusnya kelipatannya. Wa min a'dadihinna minal ibil. Dan eh, berapapun jumlah ayat yang dia pelajari masih lebih bagus daripada berapapun onta yang dia dapat. Ini diantaranya efek dahsyatnya ayat yang nanti berhubungan dengan tema yang kita inginkan, yaitu haji umroh. Kok secara sengaja kita kaji, kita pelajari di waktu istimewa pagi hari di tempat istimewa di masjid, nanti akan punya efek hasil yang kita dapat itu lebih baik daripada mendapatkan onta. Yang itu seakan kita punya pemahaman ayat, itu seakan jadi punya pegangan, punya kekuatan di balik yang tadi kita katanya lemah, dan punya kekayaan yang katanya tidak berdaya untuk melakukan ibadah yang berbiaya. Nanti orang akan dimudahkan dengan pemahaman yang baik terhadap petunjuk Allah. Kemudian berikutnya, Nabi juga pernah memberikan tawaran, ya. Ayuhibbu ahadukum. Ada tidak yang suka di antara kalian idza roja ila ahlihi, setiap kali dia pulang ke rumahnya, entah di kemana pergi, pengen tidak setiap pulang di rumahnya ayajida fihi salah khalifat idhamin siman. Ada tidak yang mau suka yang setiap kali pulang ke rumah sudah tersedia di rumah 3 ekor unta bunting meteng yang besar lagi gemuk di rumahnya. Para sahabat mengatakan, Kulna na'am, iya kami senang wahai Nabi. Senang, iya senang. Kata Nabi, tidak usah pergi. Fasalah su ayatin. Maka 3 ayat saja. Yakra'u bihinna ahadukum fi sholati, yang dibaca seseorang dalam sholat. Kita sering tidak membaca 3 ayat dalam sholat. Mungkin ayat favorit surat Al-Kautsar.
Ya, kita baca yang pendek, 3 ayat, harapannya cepat rampung. Tapi ini Nabi mengatakan 3 ayat saja yang dibaca seorang dalam sholatnya dengan pemahaman ini, maka itu hasilnya khairul lahu min salasi khalifatin idhamin. Dan lebih baik daripada dapat 3 ekor unta. Maka nanti ayat yang kita pelajari di waktu pagi, maka diaplikasikan untuk dibaca di dalam sholat, maka hasilnya bahkan setiap satu ayat itu dinilai lebih baik daripada lain. Itu sesuatu yang luar biasa. Hal yang mungkin itu kayaknya abstrak, tapi itu gambaran logika real. Oh, berarti dengan pemahaman yang baik terhadap petunjuk Allah dan petunjuk itu kemudian dibaca di dalam sholat, maka efeknya orang seakan punya kemampuan, punya daya beli, mampu memenuhi kebutuhan yang nilainya sebesar itu. Itu diantaranya cara kita memahami petunjuk dan menggunakan petunjuk sebagai sarana pendekatan kepada Allah. Kemudian berikutnya yang ketiga, ini kebiasaan Nabi. Kalau baca ayat dengan pemahaman itu, kan ada tema, ada isi, ada macam-macam. Nah, kesaksian sahabat Hudzaifah memperhatikan Nabi itu ketika sholat, sholat sunnah, ya, sholat malam, itu ketika membaca itu berkali-kali berhenti. Kenapa? Merespon ayat yang nanti dijadikan bahan doa. Dikatakan di sana, karena idza marra bi ayatin khaufin ta'awadza. Nabi itu kita melewati ayat, baca ayat yang di sana menceritakan tentang siksaan orang-orang dolim, tentang neraka. Nabi berhenti, meminta perlindungan, ya Allah, lindungi aku dari azab itu. Nah, berhenti. Idza marra bi ayati rahmah, ketika beliau lewat membaca ayat yang isinya rahmat, isinya tentang karunia Allah kepada orang yang baik, surga dan macam-macam, Nabi berhenti. Ya Allah, saya minta kepadamu akan karunia itu. Wa idza marra bi ayatin fiha tanzihullah. Ketika membaca ayat di sana ada ayat yang isinya mensucikan, mengagungkan Allah, sabtaha. Maka Nabi beri bertasbih. Kalau diteruskan, seandainya membaca ayat yang isinya tentang haji umroh, kita boleh berhenti berdoa. Ya Allah, mudahkan saya untuk bisa mengamalkan firman-Mu itu. Mudahkan saya untuk menggapainya dengan sarana pertolongan. Itu seperti itu. Sehingga jangan sampai kita baca dalam sholat hanya yang kita hafal saja, tapi nggak ada interaksi. Tapi seandainya kemudian kita ngerti tentang, oh ternyata ayat ini bisa digunakan seperti itu, maka pastikan nanti meskipun kita sholat dengan satu ayat diulang-ulang, tapi yang kita baca, kita jadikan bahan untuk berdoa sebagaimana Nabi. Kemudian yang keempat, nih, Nabi pernah membaca satu ayat saja karena punya hajat yang besar diulang-ulang sampai semalaman, yaitu ayat Al-Maidah 118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, ya Allah, pada kasihan mereka itu hamba-hambamu. Tapi jika engkau mengampuni mereka, engkau maha perkasa, tidak kurang kemuliaanmu karena mengampuni orang dosa, dan engkau maha bijaksana. Belum membaca itu berulang-ulang 2 rakaat hampir sampai subuh. Sahabat heran, Kak Gaya. Biasanya Nabi Sallallahu seperti itu. Baca satu ayat, diulang-ulang, berdiri baca itu, rukuk baca itu, sujud baca itu, duduk baca itu. Begitu pagi tiba, seorang sahabat menanyakan, "Ya Rasulullah, tadi malam penjenengan sholat seperti itu. Jenengan itu maksudnya apa?" Beliau mengatakan ternyata ini sa'altu Rabbi azza wa jalla syafa'ah li ummati. Itu tadi saya lakukan karena saya meminta kepada Tuhanku untuk syafaat bagi umatku. Hasilnya fa'atoniha, dan umatku, dan Allah memberikan itu. Wahia nailah, dan umatku akan mendapatkan syafaat. Artinya Nabi semalaman sholat baca satu ayat, targetnya agar Allah memberikan syafaat kepada semua umat manusia. Dan ternyata sholat yang satu malam dengan satu ayat menyelesaikan problematika seluruh umat. Tentu bagi Allah sangat mudah bagi kita menyelesaikan masalah kita, nggak bisa-bisa haji umroh. Maka pastikan kita juga meniru Nabi, pilih ayat yang temanya sesuai, jadikan sebagai sarana meminta kepada Allah, dibaca dalam sholat, insya Allah Allah akan memudahkan itu. Urusan satu umat saja tuntas dalam satu malam, cukup dengan satu ayat sebagaimana yang dilakukan Nabi. Apalagi urusan kita sekedar ingin umroh, pastikan dengan satu ayat yang temanya kita pilih yang sesuai, kita gunakan dalam sholat, kita baca,
semalam suntuk lah kita tirakat melek-melek ya selama sekian tahun tidak ada perubahan, pastikan kita jadikan mujahadah kepada Allah, insya Allah akan turun pertolongan. Dan terakhir kalau sudah berhasil, sudah paham, sampaikan ini kepada orang lain, ya itu semakin menambah keberkahan kita. Barangkali itu yang kita sampaikan satu di antara wasilah nih, sarana yang bisa kita berdayakan dari sekian sarana yang ada, yang kita mulai dari bagaimana sarana pendekatan diri kepada Allah melalui mengkaji petunjuk Allah. Insya Allah nanti berikutnya langkah-langkah real apa yang nanti yang kalau kita tekuni insya Allah menjadi sebab di mana Allah turunkan pertolongannya hingga kita diberikan ringan, mudah, dan akhirnya sampai ke Baitullah berkat rahmat dan karunia-Nya. Demikian subhanallah saya cukupkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, bagaimana? Sudah ya, sudah semakin panas ya, semakin kebelet untuk ke sana ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi sudah disampaikan Ustadz Heru terkait wasilah yang bisa mendatangkan pertolongan Allah, itu baru satu. Insya Allah kami ada rumusan 15 wasilah yang kali ini baru disampaikan satu. Insya Allah walaupun baru satu, kalau panjenengan bersungguh-sungguh melakukan ilmu malam hari ini, insya Allah Allah akan datangkan pertolongan itu. Saya tegaskan, kalau panjenengan mengagendakan dan memprioritaskan, maka pertolongan Allah insya Allah akan datang. Insya Allah akan datang. Dan untuk umrah bersama SHU, ubah mimpimu menjadi mampu. Umrah bersama SHU. SHU Baitullah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sudah setengah 10 ya, setengah 10 kurang beberapa menit lagi. Sesuai di awal kita pertemuan yang berikutnya adalah di tanggal 25 Agustus, di mana di pertemuan besok insya Allah adalah lanjutan dari wasilah yang harus kita lakukan untuk mendapatkan pertolongan Allah yang kedua. Tapi harapan saya, wasilah yang pertama ini, memahami ayat ini, panjenengan lakukan. Cara melakukannya gimana? Pahami dulu ayat. Saya pernah punya pengalaman yang kisah nyata untuk sebuah ayat, satu ayat saja, yaitu apa? Al-Hajj ayat 27. Dulu pas waktu umroh kami pertama kali, saya memahami ayat hanya itu, ayat undangan. Ayat di mana surat Al-Hajj ayat 27, betul-betul saya pahami, betul-betul saya baca, saya pakai untuk sholat, saya pahami di artinya, dan saya menghadirkan, ya Allah ini undanganmu. Saya siap untuk memenuhi undanganmu ya Allah, maka saya pakai ayat itu. Di ayat 27 dari surat Al-Hajj. Saat itu umroh yang pertama, saya benar-benar tidak punya uang. Tapi hanya punya tekad, hanya punya niat, saya hanya kepingin dan butuh banget untuk umroh. Karena apa? Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan, yang harus saya panjatkan, sebuah doa besar untuk bisa ke Baitullah. Kenapa? Yang melatar belakangi itu, yang melatar belakangi adalah saya selalu bahasanya dientengke sama orang-orang. Setiap kali Ustadz Heru berangkat, orang-orang itu selalu tanya, Bunda kapan? Berangkatnya kapan? Saya jawab, insya Allah Bu, secepatnya.
Ustadz Heru berangkat lagi tanpa ngajak saya. Orang-orang sama nanya, Bunda kapan? Insya Allah Bu, secepatnya doanya nggih. Dikala itu saya sempat protes sama Ustadz Heru. Saya protes, bah mbok saya diajak ngono loh. Tapi sampai di detik itu tidak pernah diajak. Beliau selalu diem. Dan sampai akhirnya, lah ngopo sebabnya aku ngajak. Ngopo sebabnya. Akhirnya sampai saya ketemu kata, ketemu kalimat yang menjadikan saya harus berangkat. Ini loh bah, saya mau berangkat karena ini, karena ini nih. Sampai akhirnya beliau jawab, ya saya, bukan saya ajak, tapi saya doakan. Setelah bilang saya doakan begitu, beliau nyawab lagi, apa ikhtiarmu untuk menjadikan Allah tolong bisa ke Baitullah? Akhirnya saya membuat celengan itu saya tulisi tabungan umroh. Setiap hari saya masuki saat setelah sholat subuh atau sebelum sholat subuh, setiap hari saya masuki dan saya berdoa, ya Allah, bismillah umroh. Walaupun cuma 100 rupiah, 200, 500, 1000, 2000. Yang terbesar di celengan itu 5000. Ikhtiar saya yang kedua apa? Memahami ayat dengan apa? Saya ngaji. Di mana ada kajian tentang umroh, saya selalu ngaji. Saya kemana-mana saya ngaji. Hingga sampai akhirnya saya suatu hari, pas waktu kajian di daerah kami, di Bawen, ada seorang ustadz yang kebetulan adalah founder SH Ubaidullah, namanya Ustadz Anwar. Bu Lela umroh. Bilang begitu, setelah kajian itu, saya pulang, ternyata saya diikuti oleh sopir beliau, dan sopir beliau itu membawa koper. Koper saya buka isinya rukuh. Alhamdulillah saya berangkat. Saya tidak pakai sama sekali sepeser pun. Setelah saya buka dari celengan itu, hanya cuma 76.000 saja, Allah berangkatkan saya yang perdana. Saat berangkat yang perdana itu, saya yakin ini pertolongan Allah betul-betul. Maka saya harus mengulang, dan saya harus menyampaikan doa-doa yang sudah saya tulis itu. Dan insya Allah dari sebagian doa itu sudah terkabulkan, dan insya Allah sudah berkali yang kesekian kalinya. Dan untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang menghendaki bersama kami, insya Allah kami TL couple untuk bulan Desember besok di saat menjelang liburan. Nah, ini bagian dari ikhtiar kami untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada panjenengan, di mana kabar gembira undangan ke Baitullah. Dan saya juga mohon izin, mohon pamit karena besok tanggal 9 Agustus saya mendampingi panjenengan yang sebagian masuk di grup ini untuk umroh paket Merdeka, di mana 9 hari kami berangkat. Mohon doa restunya, semoga dimudahkan semua urusannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekian mungkin yang saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, monggo dipersilahkan. Saya kasih waktu, atau yang mau menyampaikan unek-uneknya, kok bisa ya begitu? Apa benar kata-kata itu? Apa benar 99 ke Baitullah? Apa benar? Apa benar slogannya? Kalau di SHU itu ada slogan tadi yang disampaikan, Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang yang terpanggil. Ada juga zero budget, unlimited target, insya Allah itu juga. Umroh mudah, umroh mengubah juga, insya Allah itu juga. Monggo yang mau bertanya atau mau ada yang disampaikan, saya kasih waktu sebentar sebelum kami tutup.
Dan untuk informasi berikutnya adalah tanggal 25 Agustus. Insya Allah 25 Agustus kita ketemu lagi. Harapan kami dan kami berdua di sini mendampingi panjenengan, harapan kami di tanggal 25 Agustus itu sudah ada pergerakan minimal nabung, pergerakan minimal untuk mulai membuat paspor ataupun pergerakan untuk mulai booking ya. Monggo bisa diangan-angan bismillah ya Allah, berarti saya Desember. Yakin saja mulai dari 0 rupiah insya Allah bisa ke Mekah. Ini bukan 0 rupiah terus ditalangi seperti biru-biru yang lain, bukan. Tapi 0 rupiah itu dari awalan 0 rupiah kita bantu bimbing, kita bantu motivasi untuk mendatangkan pertolongan Allah. Jadi bukan 0 rupiah terus berangkat duluan, bayar belakang, tidak di kami. Kalau tidak ada pertanyaan, monggo bisa dibuka dulu kameranya biar saling diambil gambarnya. Ustadz Heru, diambil gambarnya, dibuka dulu semuanya kameranya. Bismillah. Pak Ari, Pak Sakun, Mbak Sri Murni, Bu Anita, Mbak Jumiati, mamanya Miftah, Mbak Amri, Mbak Erna, Mbak Gani, Pak Huda, Ibu Ike, Bapak Joko, Mbak Jumaria, Mas Lukman Hakim. Mungkin bisa dibuka biar Bunda Lela kenal. Ini dari Bogor, Mas Lukman Hakim. Mas Lukman. Mbak Naufal, Mas Naufal ini. Mas Naufal ini putrane ini. Mbak Minarni, Mbak Teteh. Nah, ini tetangga juga. Mbak Retno, Mbak Nur Arifah, Umi Rus. Oke. Coba Mas Lukman Hakim, Budi Mas Lukman Hakim. Ya. Mas Lukman Hakim, biar kenal Bunda Lela. Oh iya, Bunda. Ya, yuk mana? Tunjuk Mas Lukman Hakim. Lagi di jalan. Oh, lagi di jalan, iya, iya. Asli Bogor ya? Ya, asli Bogor. Temennya Mas Alhamdulillah. Alfian. Oh, jin. Selamat bergabung bersama kami. Insya Allah kita meraih sukses bersama, insya Allah. Kaya Amin, bersama, amin. sukses bersama. Amin. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Sakun? Cukup Bun, terima kasih untuk malam ini, penguatan malam ini luar biasa. Coba nanti ya insya Allah harus mulai ikhtiar wasilah-wasilah yang Ustadz Heru tadi sampaikan. Semoga istiqomah. Makasih Bun. Amin, insya Allah, amin. Pak Huda, mungkin bisa disampaikan Pak Huda? Pak Huda? Mana Pak Huda? Alhamdulillah. Tidak ada yang ditanyakan. Kalau mungkin tidak ada yang ditanyakan, ini sudah malam. Kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat, berkah melimpah ruah insya Allah untuk kita semua, untuk keluarga kita semua, dan untuk lingkungan. Semoga kita bersama-sama dalam satu
grup ini, dalam satu Zoom ini bisa Allah berangkatkan ke Baitullah dengan caranya Allah, dengan pertolongan Allah, dengan ridhonya Allah. Itu saja dari kami. Sampai ketemu insya Allah tanggal 25 Agustus. Ada grup kalau mau tanya atau mau minta pengertian atau penjelasan yang terkait dengan materi tadi hari ini, malam ini bisa nanti sampaikan di grup biar yang lain saling mengerti atau saling bisa memotivasi antara satu dengan yang lainnya. Itu saja. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Amin. Bisa. Nah. Terima kasih. Ya, Ibu Bunda Jumiati, Ekson Ibu dulu, Bun. Ati.